Lawali akilan kecek nangiso sapa ya abet kawula kemawon. Qabla ayyam qadiya ing dalem sadurunge yen to yang qadi dadi tek to katok. Tek luwe apa qabla ayyam qadiya ing dalem sadurunge yen to entek atau katok apa waktu bukai ing dalem waktune apa waktu bukai waktune nangis apa waktu bukai waktune nangis warahmah lan rahmah la waqat qola lan teman-teman nanti sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati setuhune umat insun iku lam yahzun iku lam yukhri iku lam yukhzau ora den ino sapa ya umat iku lam yukhzau ora den ino apa ya umat ing perkara apa kang jumeneng apa ya umat ing perkara apa kang jumeneng apa ya umat jumeneng iki bisa juga bagaimana aku musola ya termasuk menjalankan juga atau nindakake bisa juga aku musola kalau di waktu malam bisa juga qiyamul lail di siang hari menjalankan puasa dan lain sebagainya. Aku mau jumenengi sapa ya umat la jumeneng syahrul Ramadan ing bulan Ramadan syahrul Ramadan ing bulan Ramadan faqala mongko ngendika sapa rajul faqala mongko ngendika sapa rajul ya bani ya nabi Allah wa ma khazihum wa malan iku apa khazihum utawi inane umat wa malan iku apa khazihum utawi inane umat kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane ku man intahaka yani man iku man wong intahaka kan merusak sapa ya man intahaka kan merusak sapa ya man fihi ku tetep ing dalem syahr Ramadan la muharraman barang kang den haramake iku tetep ing dalem syahr Ramadan muharramatan barang kang den haramake au amalan utawa amale wong sayiatan ing Allah au syarifa khamr utawa minum arak au syarifa atau minum sapa ya man sapa ya wong khamra ing arak au zani utawi zina sapa ya wong la lam yukbal ora den trimo minggu saking wong mau wong sing lakoni zina minum-minuman khamr mau ora den trimo minggu setelah saking wong sing minum wong sing zina mau termasuk wong sing perbuatan muharramat perkara sing diharamake sebagaimana amal syai'a amal Allah au syaribul khamr minum arak au zani utawa kang zina iku laik bar ora den trimo minggu setengah
ngasangke daripada wong kae mau sing ra trompo sapa Ramadan. Apa Ramadan itu bulan Ramadan. Lho bulan Ramadan ora nampa ora trimo wong sing kena kae mau. Muharram kae mau wong sing menjalankan perbuatan haram. Sebagaimana amal syariat perbuatan tercela, ngamal-ngamal perbuatan sing elek, minum whisky, minum arak, dan termasuk zina bukan zina. La la'anahullah wa malaikatuhu la'anahu laknati ing man. Pas bulan Ramadan kae mau la'anahu laknati ing man sapa Allah Gusti Allah wa malaikatuhu lan malaikat Allah. Wa malaikatuhu lan malaikat Allah. Allah juga melaknati, malaikat juga melaknati. Wa ahli samawat, bahkan ahli samawat termasuk ahli samawat yang juga melaknati. Ila mislihi maring padane wong. Ila mislihi maring padane wong minal haul saking taun. Minal haul saking taun. Wa in mata lamun mati. Wa in mata lamun mati fi ma ing dalem perkara. Fi ma ing dalem perkara benahu ing dalem antarane Ramadan. Benahu ing dalem antarane Ramadan wa baina Ramadan. Wa baina Ramadan lan ing dalem antarane Ramadan kang meneh. Ramadan sampai Ramadan. Lawain mata lamun mati sapa wong kae mau fi ma dalem perkara bena ing dalem antarané Ramadan sing hadir Ramadan iki misale wa bena Ramadan lan ing dalem antarané Ramadan kang meneh Ramadan sing akan tiba. Falaisa mongko ora ana sapa man. Falaisa mongko ora ana sapa man kulau tetep kedune man. Falaisa mongko ora ana kulau tetep kedune wong. Man, walaisa mengora ana iku tetep kedune wong indah Allah apa hasanatun keberkesan apa hasanah beredar hadisnya At-Tabrani Hijab Shaghir itu penjelasannya ada di kitab Jami' Shaghir itu riwayatnya daripada riwayat At-Tabrani Sahifah 248. Laqila dan ucapake anna sayyidal basar setuhune gustine menungso. Anna sayyidal basar setuhune gustine menungso. Ya ini sayyidal basar ke mau siapa? Rupane Adamu Nabi Adam alaihissalam. Rupane Adamu Nabi Adam alaihissalam. La wasaidil Arab, lan gustine wong Arab. Wasaidil Arab lan gustine Arab. Ku Muhammad kanjeng Nabi Muhammad. Wasaidil Arabi lan sayyidina Arab. Ku Muhammad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaidil Farsi, kampung Faris kan. Lan gustine tuannya Faris kampung Faris itu Salman namanya Salman Al-Farisi. Faris kan mau sebenarnya mungkin suatu kabilah atau golongan. Ini Sayyidul Farsi Salman. Wa Sayyidul Farsi utawi sayyidnya atau tuannya Faris Al-Farsi mau iku Salman. Wa Sayyidul Rum utawi sayyidnya Rum atau tuannya Rum iku Suhaib. Iku Suhaib. Wa Sayyidul Habsi utawi tuannya Al-Habsi iku Bilalun sahabat Bilal. Wa Sayyidul Qura utawi perkampungan Al-Qura Umul Qura kamu termasuk perkampungan atau termasuk perdesaan.
Iku Makkah, iku Makkatun kota Makkah. Iku Makkatun kota Makkah. La wasaidul audiyah utawi tuannya piro-piro jurang. Wasaidul audiyah utawi piro-piro jurang atau tuannya piro-piro jurang iku wadi Baitul Maqdis. Iku wadi Baitul Maqdis, yakni wadi Baitul Maqdis. La wasaidul anam. La wasaidul anam utawi tuannya wasaidul ayam utawi tuannya hari Medina. Iku yaumul Jumat, yaumul Jumat. Wasaidul ayam utawi sayyidnya ataupun tuannya ayam iku yaumul Jumat, yaumul Jumat. Di antara hari-hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Jumatnya termasuk sayyidnya ayah sayyidil ayam. La wasaidil layal. Wasaidil layal lan pira-pira sayyidil layal. Jadi tuannya pira-pira wengi iku Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Iku Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Wasaidul kutub. Wasaidul kutub utawi tuannya beberapa kitab. Wasaidul kutubi utawi pira-pira tuannya pira-pira kitab iku Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kitab kan banyak. Termasuk di antara kitab Alkitab kita mengimani yang diturunkan ke muka bumi yang langsung firman-Nya Allah ada apa? Termasuk kitab Zabur, Injil, dan termasuk kitab Al-Qur'an. Tapi di situ Sayyidul Kutub, jadi masuk kutubnya mau berarti kitab-kitab sing turunnya dari Allah. Bukannya kitab-kitab semacam kitab kecil seperti ini, kitab Riyadhus Shalihin, kitab semacam ini, bukan. Ini dimasuk daripada Sayyidul Kutub, yang masuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk kitab Zabur, Injil, terus apa lagi? Taurat. Nah, termasuk Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Di situ Sayyidul Kutub di antara kitab 4 yang mau di situ sayyidnya kutub mau Al-Qur'an. La wasaidul Al-Qur'an. Wasaidul Al-Qur'an utawi Wasaidul Al-Qur'an utawi tuannya Al-Qur'an iku Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Ini tuannya surat dalam Al-Qur'an temu surat Al-Baqarah. La wasaidul Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah temu wasaidul Al-Baqarah utawi surat Al-Baqarah iku ayat kursi, ayat kursi. Jadi beberapa kitab dijumlah gemblengnya menjadi pokok utamanya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an pokok utamanya surat Al-Baqarah. Lah surat Al-Baqarah ke mau artinya mana, jeroane mana, sayyidnya mana, ayat kursi. Wasaidul Baqarah. Wasaidul Baqarah itu utawi sayyidnya surat Al-Baqarah itu ayat Al-Kursi, surat apa ayat kursi. Wala wasaidul Hijaz, ahjar. Wasaidul ahjar. Utawi tuane pira-pira watu. Utawi tuane pira-pira watu. Iku al-ahjaru watu. Iku al-ahjaru aswad. Itu al-hajarul aswad, hajar aswad. Iku al-hajarul aswad, hajar aswad. Ya ini di antara watu kan sing paling terbagus yang termasuk sayyidnya ahjar yang mau beberapa batu-batu yang mau iku hajar aswad. Wasaidul abyar. Wasaidul abyar utawi sayyidnya pira-pira sumur. Abyar bir itu BRG sumur. Abyar beberapa sumur. Wasaidul abyari utawi sayyidnya beberapa sumur iku Zamzamun, sumur Zamzam. Iku Zamzamun, sumur Zamzam. La wasaidul aso. Wasaidul aso lan atau utawi tekene utawi sayyidnya atau tuannya teken ya, sayyidul ayam, sayyidul suhur, maksudnya sayyidul aso, termasuk tekan juga ada beberapa tekan yang mau. Wasaidul aso utawi sayyidnya aso tekan ini tuannya
tongkat kamu tekan kamu iku asa Musa tongkatnya atau tekane Nabi Musa iku asa Musa tekane atau tongkatnya Nabi Musa wasaidil hitan wasaidil hitan utawi tuannya piro-piro iwak laut wasaidil hitani utawi piro-piro iwak laut iku al-qutu iwak aladikan kana kang ono apa Yunus Nabi Yunus alaihi salam fi batni ing dalem wetenge khut iwak loheno fi batni ing dalem wetenge atau perutnya khut kan. Jadi masuk daripada Sayyidul Hitan beberapa iwak-iwak yang ada di dalam laut ya. Termasuk Sayyidul Hitannya yang mau laut apa iwak alladzi kana Yunus yang di situ iwak tersebut termasuk di dalamnya ada Nabi Yunus karena di situ ada iwak apa itu yang memakan Nabi Yunus sehingga beberapa hari atau beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ada di dalam perutnya fibat mehi khut kemo ada di dalam perutnya iwak kemo ya ini termasuk Sayyidil Hitan atau Sayyidil Hitan tuannya daripada beberapa iwak-iwak yang ada di laut iwak loh atau iwak laut memang itu sing sayurnya yang termasuk iwak sing makan Nabi Yunus karena di dalamnya fibat ini ada di dalamnya perutnya khut mau ada Nabi Yunus itu termasuk Sayyidul Hitan termasuk sayurnya tuannya beberapa iwak yang ada di laut berada di muka bumi itu sayurnya adalah iwak sing makan datang Nabi Yunus ini. La wasaitun nauqi, wasai dan nauqi utawi tuannya pira-pira unta. Wasai dan nauqi utawi pira-pira tuane unta iku naqatun saleh, untane Nabi saleh. Iku naqatun saleh, untane Nabi saleh. Wasaitul afros utawi tuane beberapa faros yang jaran atau kuda. Wasaidul afrosin utawi biro-biro hayawan kang buas atau kuda. Paling lari kecepatannya memang kuda itu lebih cepat daripada unta. Misalnya suruh lari dari sini nyampe ke Pekalongan misalnya. Kalau cepet-cepetannya ya cepat kuda dibandingkan unta. Tapi kekuatannya lebih kuat unta daripada kuda. Bisa juga katakanlah misalnya unta dengan kuda. Mungkin barangkali seandainya misalnya dari kota sini unta dan kuda sudah jalan kaki ke Bandung atau ke Surabaya. Bisa pula sampai ke negara lain. Kalau unta dia kuat, kuda memang cepat, larinya cepat. Nah unta sebenarnya bisa cepat juga, tapi kalau dilihat dari kecepatan memang cepat kuda, tapi kekuatan lebih kuat unta. Unta kan mau dia punya rahasia tersendiri. Nah, misalnya kuda minum dia sudah masuk ke perut ya sudah, makan sudah makan masukkan ke perut ya sudah. Lari nanti kalau ngelak mana haus lagi harus minum. Atau harus ngasih minum. Tapi kalau unta, kenapa? Karena kita bisa perumpamaan kadang-kadang dari kota Mekah Madinah itu berapa kilo? Kurang lebihnya 475 kilo. Min plusnya nyampe Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi plus 500 kilo. Itu tanpa lereng nggak masalah biasa. Nah, 500 kilo bagikan sini Surabaya pada berapa? 250. 400. Ya hampir sini Surabaya, sini Jakarta. Sini Jakarta tanpa lereng semua standarnya sebentar. Itu kalau unta
500 kilo. Ketake kadang-kadang tanpa istirahat pun puas. Justru sing numpaki emang. Ya. Sing naikin untanya yang capek. Untanya tidak capek, malah justru orangnya yang naik unta tersebut yang capek yang ngajak istirahat. Karena apa? Unta punya rahasia khusus, misalnya minum, bahkan makan rumput apapun. Terutama minum. Ketika pas diminum ada khusus penyimpanan air di tenggorokan. Itu khusus rahasianya daripada unta. Apalagi unta yang dinaiki oleh Rasulullah. Karena Rasulullah juga pernah naik unta. Karena zaman waktu itu kendaraan yang paling diek, yang paling hebat ya unta. Tidak ada kendaraan lain kecuali unta waktu itu. Ada yang lain himar, ya. Himar itu termasuk kuda kecil itu. Nah, unta itu punya rahasia seperti itu. Karena ketika minum di situ ada legoan, ada semacam koyok wadi. Di situ ada air, biasanya penampungan ketika ada air hujan di sana kan batu-batu. Di situ pas ada kondisi yang rendah kan, kalau ketika waktu hujan kan pasti airnya akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Ya, disitulah kadang-kadang di dalam perjalanan ketika pas hujan apa dan kebanyakan batu airnya tidak cepat hilang karena bawahnya itu batu, meskipun atasnya itu pasir. Itu cuma sekilas tersesat oleh pasirnya, tapi bawahnya sebenarnya batu semua. Jadi kalau seandainya air itu tidak dibuang ke arah mana itu masih tetap. Itu wilayah di Arab semacam itu. Karena bawahnya itu, dan di situ kadang-kadang kalau pas ada air hujan atau pas hujan kan di situ pasti ada air yang berbuah. Apalagi di situ kalau hujannya pas lumayan deras, ya semacam kayak danau. Padahal di sana nggak ada air sungai-sungai itu nggak ada. Airnya air dari hujan. Bukan kan banyak dan sebagainya. Kadang-kadang medok berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak habis. Itu air yang dikatakan kayak danau. Kalau di sininya mungkin danau. Di sana ya air ngecebong gitu aja. Dan disitulah ketika dalam perjalanan kadang-kadang kan dalam satu tahun kan pasti ada hujan meskipun berapa kali. Karena saya fakta meskipun kadang orang sini apa pernah hujan di sana panas kayak gini. Pernah, kalau saat ini malah kemarin banjir di kota Mekah, banjirnya setengah mati. Mobil-mobil pada larut itu baru 2-3 hari. Nah, di sana sama. Nah, kenapa kendaraan unta mau punya rahasia ketika pas minum itu disimpan di tenggorokan. Baik punya makanan misalnya, makanan itu bisa nyimpan di tenggorokan. Apalagi air. Tapi di saat perjalanan, dalam perjalanan kayak mau misalnya mulai setengah mati. Lah kayak air yang di tenggorokan kan bisa dikeluarkan kembali di telan kembali. Itu rahasianya unta kenapa dalam perjalanan jauh ibaratnya tidak istirahat tidak masalah. Justru sing pengen istirahat malah sing naik untanya, orangnya. Karena yaitu rahasianya unta perjalanan jauh kayak mau di saat minum kayak mau disaat itu diminum semuanya. Sebenarnya tidak diminum, disimpan di tenggorokan. Di depan tenggorokannya ada penyimpanan mendelor. Nah, itu 10 ember untuk penyimpanan di bawah tenggorokan. Lah ketika pas perjalanan lari jauh kok haus, akhirnya airnya bisa dikeluarkan kembali, ditelan kembali. Itulah rahasianya daripada kelebihan kendaraan unta. Karena waktu itu baginda Rasulullah ketika hijrah daripada kota Mekah menuju kota Madinah, jadi naiknya naik unta. Makanya waktu itu kendaraan yang paling hebat, paling diek coba sekarangnya itu melebihi daripada mobil-mobil lainnya, termasuk mobil Lexus, Fortuner apalagi dan lain sebagainya. Zaman waktu itu ya unta, naik kuda cepet, tapi kadang-kadang langsung lari ke Semarang wis pas ngasa, ngos-ngosan.
Tapi cepet, kalau cari ibaratnya berjalan sini Pekalongan misalnya, atau sini Semarang, sini Solo, cepet, tapi cepet kayak mau, cepet capek. Tapi kalau unta, yo lari bisa juga. Kalau pas lari juga melebihi kuda juga. Itu rahasia daripada unta. Kenapa kok kuat? Ternyata di situ punya rahasia. Rahasianya kayak mau di saat minum, mau tidak diminum, ditelan semuanya, disimpan di tenggorokan, di depan tenggorokan. Kan mendelok di situ di saat perjalanan, pas haus di tengah-tengah jalan bisa dikeluarkan kembali, langsung ditelan kembali. Kan Fakola rajul, fakola mongko ngendika sapa rajul. Muharramatun au amalin syai'ah au syarabun khamr au zina. Termasuk orang yang menjalankan melakukan perbuatan haram dan mau mahrumat, ya, termasuk amal syai'ah atau minum khamr au zina atau bukan zina. Itu lamun ora den trimo minhu kedune wong yang mau pas bulan Ramadan itu orang mampu orang trimo wong sing kaya ngono ya mau. Termasuk minum khamr yang mau zina. Lala'an Allah melaknati dan juga malaikat Allah, dan termasuk ahli samawat, termasuk langit pitu juga melaknati juga. Ya ila misli minal haul, kayak padane wong tahun ke tahun. Lawa iman tanah mati sapa ya man. Fima bainahu wa baina Ramadan fala salahu indallahi hasanah. Laqila dan ucapake anna sayyidul basar sebelumnya tuane basar. Wes akan di oh batan ini. Oh alati kana Yunus alaihissalam fi batnihi wa sayyidan nau tuane unta iku nakoten Nabi Soleh. Wasaidul faras buro. Wasaidul khawatim. Nah. Wasaidul afrosi utawi piro-piro hayawan kang buas. Nah, hayawan kang buas termasuk unta, termasuk terminas. Iku al-burukun buruk. Karena termasuk kuda buruh yang mau, termasuk buruh itu tungganganipun Rasulullah di saat Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kamu naik buruh. Karena di situ berbentuk memang kayak kuda, cuman putih dan dia punya sayap. Itu bedanya buruk dengan kuda. Karena di alam dunia ini kuda atau buruk ora enak. Karena buruk mau hanya julukan. Karena seakan-akan berbentuk hewan semacam kuda, tapi warnanya putih plus ada sayapnya, ada swilinya. Kenapa dinamakan buruk kilat? Bahasanya itu kalau lari misalnya ini cuma di Jakarta 1 detik misalnya, trek langsung udah nyampe. Bahasanya gitu. Ya semacam kayak kilat ya sama ya. Bar kan dimana kilat bisa juga. Di saat kita membahas masalah mendung, matahari dan sebagainya, itu maknanya kan kilat. Semacam komat cereng, dia masuk bisa memegang daripada kilat sing enaknya. Misalnya nama curang, orang bisa cuma hanya sekilas. Saking bantere
ada yang memperdalami seakan-akan kilat mau dianggap kayak semacam listrik konslet, macret. Ono nek cah cilik sing bocah-bocah cilik sing ngomong ana macret ning pas mendung kan, wah Gusti Allah moto cah cilik-cilik. Katanya pas ana masri ram kadang-kadang dikira Gusti Allah moto. Kata anak-anak kecil. Ada yang menyatakan antara beberapa dianggap konslet, terus akhirnya ya udah nyala. Jadi saya pasti aku mau melayu-melayu, dolanan, tiba-tiba ada macam rap, butuh Gusti Allah. Masih masa kecil. Wasaidul khawatim utawi tuannya piro-piro ali-ali. Wasaidul khawatim utawi sayyidnya ali-ali iku Khatimu Sulaiman. Iku Khatimu Sulaiman ali-aline Nabi Sulaiman. Iku Khatimu Sulaiman ali-aline Nabi Sulaiman alaihi salam. Wasaidul syuhur Wasai kusur utawi tuannya atau tuannya bulan yang mau itu syahr Ramadan, bulan Ramadan. Itu syahr Ramadan, bulan Ramadan. Fadhailul Lailatul Qadar. Fadhailul Lailatul Qadar utawi iki bab nerangake fadilah Lailatul Qadar. Fadhailul Lailatul Qadar utawi iki bab nerangake fadilah Lailatul Qadar. Qaulu ta'ala, qaulu ngendikane pun Allah Ta'ala. Qaulu ngendika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ing surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Inna sunnasun anzalnahu turunake sapa ingsun ing Al-Qur'an. Anzalnahu turunake sapa ingsun ing Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar ing dalam Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar dalam Lailatul Qadar. Ila akhir surat maring akhir surat. Ila akhir surat maring akhir surat Lailatul Qadar. Al-Qadar. La fa'anzalnahu mongko dawuh fa'anzalnahu mongko utawi nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an. Fa'anzalnahu mongko utawi nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an iku kinayatun iku kinayah anil Qur'ani saking Qur'an. La anzalahu nurunake sapa Allah hu ing Al-Qur'an. Anzalahu nurunake sapa Allah hu ing Al-Qur'an ta'ala al-muluk sapa Allah minal lauhi saking lauh mahfuz. Minal lauhil mahfuz saking lauh mahfuz. Lauh mahfuz manane papan kang den reksa. Panggonan kang berso karena kanggo tempat Al-Qur'an itu harus benar-benar sing dijaga ya, ini bersih juga. Ila sama idunya maring sama idunya yakni langit dunya. Ila sama idunya maring sama idunya. Ini Allah menurunkan anzalahu Allah menurunkan Al-Qur'an min lauhil mahfuz dari lauh mahfuz ila sama idunya ila safarati maring pira-pira malaikat. Ila safarati maring pira-pira malaikat kang juru tulis. Maknane cara dilengkapi ngoten. Ila safarati maring pira-pira malaikat atau pira-pira malaikat
juru tulis kang nulis wawu utawi safar ma iku kata baru iku kitab baru yang mau kitab bagian tulis minal malaikati saking biro-biro malaikat wawu utawi safar iku kitab baru kitab baru kitab atau tulisan minal malaikatin saking biro-biro malaikat. Fakan mengkono sapa mengkono apa Quran. Fakan mengkono apa Quran ana iku yunzilu. Ana iku yunzilu den turunake Al-Qur'an. Ana iku yunzilu den turunake Al-Qur'an fitil kalail dalem kono-kono lain. Fitil kalail dalem kono-kono minal mahfuz saking lauh mahfuz. Minal mahfuz saking lauh mahfuz. Manane kene papan kang kersa. Ala qadri ngatasi kuasane Allah. Ala qadri ngatasi kuasa. Ala qadri ngatasi kuasane layang zil bihi Jibril. Mai Al-Qur'an yang zilu temurun bihi kelawan ma. Apa Jibril alaihi salam. Ala terima ing atas kuasane perkara. Ala terima ing atas kuasane perkara yang zilu kang temurun bihi kelawan ma. Apa Jibril alaihi salam. Bismillah kelawan izin Allah. Bismillah ta'ala kelawan izin Allah ta'ala kalian mulu sapa Allah. Ila nabi maneh kanjeng nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Fisanatin dalam sana. Fisanatin dalam tahun kulluhu yo sekabehane sana. Kulluhu yo sekabehane sana. Ila misliha maring padane sana. Ila misliha maring padane tahunnya. Min qabilin saking tahun ngarep. Hatta nazula sehingga temurun apa Al-Qur'an kulluhu ya Al-Qur'an. Hatta nazula sehingga temurun apa Al-Qur'an kulluhu ya kabehane Qur'an. Kulluhu ya kabehane Qur'an fi lailatul qadar ing dalem lailatul qadar. Fi lailatul qadar ing dalem lailatul qadar. Min syahri Ramadan saking bulan Ramadan. Min syahri Ramadan saking bulan Ramadan ila sama dunya maring langit dunya loh mahfuz kemau. Jadi termasuk langit yang paling dekat dunya, berarti sab paling awal. Kan di situ sab 7. Langit sab 1 2 3 4. Berarti sing sama dunya dari loh mahfuz ya Allah menurunkan ya, Al-Qur'an kemau. Jadi dari loh mahfuz ilas sama dunia, dari loh mahfuz dari tempat yang den reksa masih suci. Loh mahfuz dan diturunke neng ilas sama kan yang masih di langit sing paling dunia. Di situ diturunkan secara global Al-Qur'an 30 juz dari loh mahfuz diturunkan di ila sama dunia kan beruntungan ibaratnya 30 juz. Akan tetapi malaikat Jibril menyampaikannya ke Rasulullah sesuai dengan keadaan. Sebagaimana mungkin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, hanya di situ. Setelah itu ada lagi surat Inna Fatahna laka fathan mubina di mana? Kadang di situ ada temurunnya wahyu kayak mau, temurunnya Al-Qur'an kayak ini yang pampah doma. Kadang tertulis nih baku-baku ada diganti. Zaman waktu itu Quran tulisannya juga ada harokate orang tasdite orang baktae orang sipi gudulan langsung. Dan gudulan ini kok sampai jiso karena di situ antaranya bak tak sak enek bedanya.
Zaman kaya, zaman Rasulullah ora enek blas. Misalnya di situ alif ba ta sa misalnya. Di situ ba ta sa ora enek kabeh. Sampai macane piye? Tas butuh misalnya. Tas butuh kan tak dulu loro. Terus sin aneh ba misalnya nek titik meneh, tu meneh aneh loro. Berarti aneh tak loro. Lah gondulan kabeh macane piye? Ra iso. Makanya akhirnya di awal-awal di titik sing nun yo di titik dhuwur, sing fa antara qaf. Nek fa ke titik siji, qaf dinulur kae titik loro. Sebagaimana kaget di titik-titik jek kurang meneh. Bahasane menungso ora iso maca meneh zaman-zaman kuno akhir dikarepati. Ben untuk bisa memudahkan membaca Al-Qur'an. Nek zamannya pas waktu temurunnya kepada Kanjeng Nabi pada Rasulullah masih gundul tenang. Cuman kayak rogel-rogel kayak gitu ora iso maca. Mau antarane sin ba tak ora ada bedane. Sin shin jelas ini sin misalnya ana reget-regete misalnya. Lah bedane karo sing sin ora ana. Sot karo sing bon ora ana. Ma'yum syalu bihi Jibril alaihissalam biidznillah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisanatin kulluhu ila misliha padane sana. Min kopine sane taun ngarep hatta nasula sehingga temurun sapa Al-Qur'an kulluhu yastabana Al-Qur'an bila la bisa Ramadan ila min syahr Ramadan saking bulan Ramadan ila sama dunia maring sama dunia langit dunia. Wa qala Ibnu Abbas wa qala Ibnu Abbas wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu dari sapa Allah Gusti anu masakin Abbas lan Ibnu Abbas wa gharuhu lan Ibnu Abbas wa gharuhu lan Ibnu Abbas dawuhun inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ing lafaz inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sabuna isun iku anzalnahu nurunake sapa Allah sapa isun ing Al-Qur'an. Isun Allah wa ing Al-Qur'an fi lailatul qadr. Fi lailatul qadr dalam bulan dalam malam lailatul qadr. Yakni anzalna yakni maksudnya yakni misalnya isun Allah. Yang maksud inna anzalna kan itu enggak ada tulisan Allah. Akan tapi ditakwilkan yakni anzalna Jibril. Yakni maksudnya pun ilmu Allah anzalna nurunake sapa ingsun Jibril lain namanya malaikat Jibril yang lalu malaikat Jibril di hadis surah yang dalam iki surah di hadis surah dan iki surah wa jumlatul Qur'an nan sekabehane Al-Qur'an fi lailatul qadr yang dalam Lailatul Qadar dalam Lailatul Qadar alal katabi ing atase pira-pira malaikat juru tulis. Alal katabi ing atase pira-pira malaikat juru tulis. Summa nazala mengkonuri temurun apa Al-Qur'an. Summa nazala mengkonuri temurun apa Al-Qur'an badha dalika dalam mengkono anzalnahu Jibrila di hadis surah. Badha dalika dalam sawise mengkono anzalnahu Jibril najman kelawan dan cicil najman kelawan dan cicil kayak mau setengah sakenya nurunnya mau setiap mongso kayak mau jadi tidak global dari Al-Qur'an itu diturunkan 30 juz langsung disampaikan kepada Rasulullah tidak. Allah memang menurunkan dari Lauh Mahfuz ke ila sama dunia yang memang 30 juz komplit. Akan tetapi di situ tinggal malaikat Jibril tunggu perintah dari Allah. Misalnya sing akan diturunkan ini surat apa, ayat berapa yang akan diturunkan ke Kanjeng Nabi ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah sama ajma dan cicil sak surat sampai berapa tahun selama 2 ke 3 tahun. Ala Rasulullah yang atasnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Fi salasi wa isrina lan ing dalem 23. Apane sanatan taun? Apane sanatan taun? Fi sairi syuhur ing dalem sekirane pira-pira bulan. Fi sairi syuhur ing dalem sekirane pira-pira bulan. Wal ayyami lan pira-pira dina. Wal ayyami lan pira-pira dina. Wal layali lan pira-pira malam. Wal layali lan pira-pira malam. Wal awqat lan pira-pira waktu. Ini selama beberapa tahun. Jadi Kanjeng Nabi menerima wahyunya selama fi salasi wa isrina sana, selama 23 tahun. Karena di situ kan bernajma-najma, yakni tidak sekaligus. Ya kan? Selama 23 tahun yang mau visa ini syuhur, sekiranya banyak beberapa bulan. Wal ayami dan begitu juga beberapa hari. Wal layal beberapa malam, wal awqat dan beberapa waktu. Itu ketika baginda Rasulullah menerima wahyu ataupun Al-Quran itu tidak sekaligus, itu bernajma-najma. Ini setiap sesuai dengan keadaannya baginda Rasulullah. Nah, malaikat Jibril tinggal menunggu perintah dari Allah. Nah, misalnya ini ayat ini, surat ini turunkan, baru malaikat Jibril menurunkan ayat ataupun surat kamu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu selama salasi wa isrin, fi salasi wa isrina sana, selama 23 tahun. Itu lihat keadaan. Ya, selama 23 tahun dia mau membutuhkan waktu beberapa bulan. Wal ayam, wal layal, wal awqat. Wallahu a'lam. Mulai